Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum masuk pembahasan, izinkan kami dari kelompok 6 memperkenalkan kelompok kami masing-masing. Yang pertama, Sinta Apriani, D1D021002. Yang kedua, Fadila Raditya Majdi, D1D021038. Yang ketiga, Robintang Sinaga, D1D011046. Yang keempat, Ocha Febri Sihombing, D1D021056. Yang kelima, Harlan Ziko Manalu, D1D021088. A. Hakikat organisasi pemerintahan. Pada hakikatnya, menurut James Demony, organisasi merupakan segi formal administrasi, sekaligus mesin daripada administrasi, serta saluran melewati mana segala rencana serta polisi dilaksanakan. Sebagai alat administrasi, organisasi dapat ditinjau dari dua sudut, sebagai berikut. Yang pertama, organisasi sebagai wadah, di mana kegiatan manajemen dijalankan organisasi adalah tempat di mana kegiatan manajemen dijalankan sebagai wadah. Organisasi sifatnya statik. Setiap organisasi memiliki suatu pola dasar struktur organisasi yang relatif permanen sifatnya. Semuanya itu dapat merupakan faktor pendorong. Yang kedua, sebagai proses, di mana terjadi interaksi antar orang-orang yang menjadi anggota organisasi yang bersangkutan. Tinjauan atas organisasi sebagai proses ini menimbulkan dua macam hubungan dalam organisasi, yaitu A. Hubungan formal. Hubungan formal nampak pada tata hubungan yang berupa susunan tata kerja beserta segala tugas kewajiban organisasi sebagaimana ditentukan secara resmi oleh pembentuk organisasi. Segi formal organisasi didasarkan atas hubungan yang rasional. Dalam kerangka organisasi pemerintahan, maka hakikat organisasi pemerintahan pada dasarnya merupakan organisasi formal. Struktur organisasinya juga formal. B. Hubungan informal. Hubungan informal tampak pada tingkah laku dan tindakan setiap anggota dalam hubungan pribadi, baik atasan maupun bawahan. Untuk menentukan hubungan mana yang lebih banyak, formal atau informal, teori organisasi berpendapat semakin berhasil kelompok pimpinan membina suatu organisasi, maka semakin menonjol pula hubungan yang bersifat informal, meskipun hubungan formal tidak boleh hilang sama sekali. B. Pengertian organisasi pemerintahan. Sebelum mengemukakan pengertian organisasi pemerintahan, ada beberapa pengertian organisasi sebagai berikut. Yang pertama, menurut G.R. Terry, organisasi berasal dari pengerkataan organis, yaitu suatu struktur dengan bagian-bagian yang demikian diintegrasi sehingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan. Jadi, sebuah organisasi terdiri dari dua bagian pokok, yaitu bagian-bagian dan hubungan-hubungan. Kedua, menurut Leonard Dwight, mengemukakan dua pengertian. Yang pertama, organisasi adalah pola hubungan yang ditetapkan secara formal oleh hukum dan oleh top manajemen. B. Organisasi adalah sejumlah tata hubungan kerja yang menjelma dari hubungan kerja sama antar sejumlah orang dalam jangka waktu panjang. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dirumuskan definisi organisasi yaitu wadah serta proses kerjasama sejumlah manusia yang terkait dalam hubungan formal dalam rangka hierarki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Suatu organisasi pemerintahan dikatakan baik jika semua struktural fungsional berjalan dengan baik, yaitu melakukan tugas hubungan interaksi sesuai dengan nama dan nilai yang menyesuaikan lingkungan. Menurut Sitanggang, mengemukakan bahwa organisasi pemerintahan tidak hanya berhubungan kerjasama antar orang yang dibicarakan, tetapi juga antar struktur, lembaga, golongan, dan antar lapisan struktur dalam hubungan saling penyesuaian atau keseimbangan.
Alfred Kuhn mempunyai 6 asumsi tentang organisasi pemerintahan, yaitu yang pertama, pemerintah adalah organisasi formal yang kompleks. Kedua, pemerintah melingkupi seluruh masyarakat. Ketiga, pemerintah secara potensial ruang lingkup tidak terbatas. Keempat, afiliasi keanggotaan oleh warga negara diakui melalui kelahiran dan diakhiri kematian. Kelima, pemerintah menjalani monopoli dalam kekuasaan. Keenam, banyak mendukung pemerintah yang mempunyai tujuan bertentangan. C. Asas-asas organisasi pemerintahan. Yang pertama, asas koordinasi. Dengan adanya pengelompokan tugas-tugas dan dengan sehubungan dibentuknya unit-unit dalam organisasi, maka ada kecenderungan timbulnya suatu kekuatan yang memisahkan diri dari induknya, atau yang disebut gerakan sentrifugal. Leonard D. White berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu penyatuan terhadap masing-masing bagian antara satu dengan lainnya dan juga menyelaraskan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan beserta gerak operasinya agar mereka dapat memberikan sumbangan semaksimal mungkin bagi berhasilnya usaha bersama itu. 2. Asas hierarki. Hierarki dimaksudkan untuk suatu rangkaian anak tangga atas pembatasan wewenang dan tugas masing-masing, tingkatan derajat tinggi rendah dari wewenang, tugas dan kewajiban, serta tanggung jawab. Agar sasaran dan tujuan tercapai, diperlukan prinsip organisasi yang sebagaimana dikemukakan oleh Sondang P. Sagian, yaitu yang pertama, kegiatan tujuan, yang kedua, kejelasan misi, yang ketiga, fungsionalisasi, yang keempat, departementalisasi, yang kelima, kesatuan arah, yang keenam, kesatuan komando, yang ketujuh, kejelasan kebijaksanaan, dan yang kedelapan, rentang kendali. Menurut Leonard D. White, mengemukakan adanya 3 macam fungsi dalam organisasi. 1. Fungsi. Fungsi ini adalah fungsi yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas pokok organisasi, yaitu langsung memberikan jasa kepada masyarakat dalam suatu bidang. 2. Fungsi auxiliary. Fungsi ini memberikan bantuan terhadap pejabat, lini. Bantuan dapat berwujud pembiayaan, tenaga pegawai, dan perlengkapan. 3. Fungsi staf. Fungsi utama staf dalam lingkungan ketentaraan atau militer adalah merencanakan, menasihati, membantu pejabat komandan dalam pengamatan, tetapi tanpa wewenang untuk memerintahkan suatu pelaksana operasi. Fungsi staf di kalangan non-militer adalah paralel dengan di kalangan militer, yaitu menelaah problem administrasi, merencanakan, menasihati, mengamati, tetapi tidak ada wewenang untuk langsung memimpin tugas. Pergeseran peran organisasi pemerintahan atau publik. Menurut Hazel Nugitang Lisan, dalam tahun 2005, organisasi publik di Indonesia yang akan dikembangkan tidak terlepas dari lingkup administrasi publik, sehingga pengkajian dilakukan pula dalam perspektif 1. Organisasi publik yang akan memberikan kontribusinya dalam pengembangan birokrasi. 2. Pelayanan publik yang memberikan pandangannya mengenai pengaturan dan penyelenggaraan pelayanan birokrasi. 3. Kebijakan publik yang memberikan kontribusi orientasi kebijakan birokrasi dengan dilihat peran aktor dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Hummel, birokrasi, organisasi modern merupakan spesies baru dari suatu society yang sifatnya inhuman. Hubungan antar manusia yang ada dalam society diganti dengan kontrol dan efisiensi. Norma dan kepercayaannya menjadi pengakuan skill atas administratif dan yang berhubungan dengan tujuan manusia diubah menjadi pengakuan skill atas administratif dan produktivitas. Dengan demikian, menurut Osborne dan Gibler dapat disimpulkan bahwa secara ideal, organisasi yang digerakkan oleh misi akan menimbulkan etika dan semangat entrepreneurship tinggi bagi organisasi publik dalam memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat.
Konsekuensi dari pilihan organisasi publik yang digerakkan oleh misi adalah perlu disingkirkannya beban peraturan yang menekan anggota organisasi maupun potensi kinerja organisasi. Secara singkat, Osborne dan Gibler mengemukakan perlunya penyesuaian atau peninjauan ulang terhadap peran dan kedudukan birokrasi agar mampu menghadapi berbagai perubahan zaman di masa mendatang yang meliputi 10 pokok pemikiran. Yang pertama, birokrasi harus mendorong kompetensi di instansi-instansi pemerintahan. Yang kedua, mengurangi kontrol birokrasi di dalam masyarakat. Yang ketiga, melakukan pengukuran kinerja diletakkan pada output. Yang keempat, menganggap masyarakat sebagai pelanggan dan menawarkan pilihan kepada mereka. Yang kelima, cenderung berusaha mencegah permasalahan daripada menangani permasalahan. Yang keenam, berusaha memperoleh hasil atau pendapatan, tidak hanya membelanjakan anggaran. Dan yang ketujuh, desentralisasi otoritas menggunakan manajemen partisipasi. Yang kedelapan, menggunakan mekanisme pasar pada mekanisme birokrasi. Kesembilan, mengatasi berbagai permasalahan masyarakat dengan mempertahankan seluruh sektor publik, swasta, voluntary. Terakhir, ke-10, berorientasi pada tujuan dan misi, bukan sekedar pada aturan. F. Faktor yang mempengaruhi pergeseran peran organisasi publik. Tangki lisan mengemukakan faktor yang mempengaruhi pergeseran peran birokrasi publik di era awal pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yaitu sebagai berikut. 1. Faktor politik yang tampak sebagai konsekuensi logis dari keterikatan organisasi publik dengan era baru. 2. Faktor organisasional sebagai konsekuensi dari pengelolaan organisasi dengan menggunakan prinsip organisasi dan manajemen. Faktor politik yang mempengaruhi pergeseran peran pada organisasi publik adalah penerapan good governance yang dilaksanakan tanpa kekerasan dan sesuai dengan konstitusi yang ada. Sedangkan faktor organisasional yang mempengaruhi pergeseran peran organisasi publik dalam analisis yang memiliki relevansi tinggi sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh organisasi publik. G. Efektivitas organisasi pemerintah. Organisasi yang didirikan pada dasarnya ingin mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama dengan lebih efisien dan efektif dengan tindakan yang dilakukan bersama dan penuh tanggung jawab. Menurut Gibson yang dikutip oleh Tangki Lisan, kaitannya dengan tujuan, organisasi itu mengejar tujuan dan sasaran yang dicapai secara efisien dan efektif yang dilakukan bersama-sama. Kebanyakan organisasi pemerintahan merupakan organisasi non-profit dan merupakan bagian pelengkap dalam membantu pelaksanaan tugas pemerintah dalam kerangka otonomi daerah. Birokrasi yang merupakan alat paling efisien dalam membuat struktur organisasi dalam mencapai tujuan. Menurut Weber, terdapat 6 syarat tercapainya birokrasi yang netral, yaitu desentralisasi pekerjaan, wilayah tetap dan yuridis, sistem kerja profesional, kemampuan teknis, tidak melibatkan hal pribadi ke dalam organisasi, serta yang terakhir pelacakan karir. Efektivitas organisasi adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi yang merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu guna memenuhi tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan di antara para anggotanya. Konsep efektivitas organisasi merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional yang terjadi karena para ahli memiliki ilmu yang berbeda walaupun tujuan efektivitas adalah mencapai tujuan. Perkembangan struktur organisasi pelayanan staf pada pemerintahan Indonesia. Tanziluhur Nraha mengemukakan bahwa ada 2 macam tugas pimpinan, yaitu tugas kepala pribadi atau tugas pimpinan yang tidak dapat didelegasikan, dikonsentrasikan atau didesentralisasikan. Menurut Tanziluhur Nraha, pelayanan staf ada 4 macam, yaitu pelayanan informatif dan pelayanan advisory, serta pelayanan supervisori dan pelayanan alter ego yang dilakukan sepanjang pelaksanaan keputusan.
A. Pengertian manajemen pemerintahan. Manajemen pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan tata kelola atau pengelolaan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Manajemen sebagai proses khas yang menggerakkan organisasi sangat penting, karena tanpa manajemen yang efektif tak akan ada usaha yang akan berhasil cukup lama. Manajemen mempelajari bagaimana menciptakan efektivitas usaha, doing right things, secara efisien, doing things right, dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan. Beberapa pendapat ahli di bidang manajemen yang mendefinisikan manajemen sebagai berikut. Yang pertama, ahli Ordway. Manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan-kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, Ralph C. Davis. Manajemen adalah fungsi dari setiap pimpinan eksekutif dimanapun. Yang ketiga, George R. Terry. Manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan planning, organizing, actuating, dan controlling, di mana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula. Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa definisi di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen selalu diterapkan dalam hubungan dengan usaha suatu kelompok manusia dan tidak terhadap sesuatu usaha satu orang tertentu. Yang kedua, dalam pengertian manajemen selalu terkandung adanya suatu tujuan tertentu yang akan dicapai oleh kelompok yang bersangkutan. Selanjutnya, ciri-ciri manajemen pemerintahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, rakyat. Keberadaan suatu manajemen pemerintahan ditentukan oleh adanya ketaatan rakyat yang dihadapkan dengan unsur kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, kekuasaan pemerintahan. Manajemen pemerintahan sebagai proses kedaulatan negara, selain berhubungan dengan ketaatan rakyat, juga menyangkut permasalahan tentang bagaimana kekuasaan itu digunakan. Yang ketiga, tugas pelayanan. Birokrat di dalam unit-unit pelayanan ini harus selalu memberikan pelayanan yang sama kepada semua warga atau semua orang yang mungkin bisa warga negara, tidak membedakan yang kaya dengan yang miskin, pangkat rendah ataupun pangkat yang tinggi. B. Perbedaan ilmu pemerintahan dengan ilmu manajemen pemerintahan. Budi Supriyanto mengemukakan adanya perbedaan antara ilmu pemerintahan dengan ilmu manajemen pemerintahan berdasarkan pengertian. Ilmu pemerintahan mempelajari tentang kinerja pemerintahan, sedangkan ilmu manajemen pemerintahan, ilmu yang mempelajari tentang proses kegiatan pengelolaan pemerintahan. Berdasarkan ciri khas ilmu pemerintahan yaitu yang pertama, berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan, kedua, melingkupi kepentingan masyarakat luas. Sedangkan ciri khas ilmu manajemen pemerintahan yaitu berkaitan dengan pengelolaan atau tata kelola pemerintahan dan melingkupi kepentingan dalam internal dan eksternal. Berdasarkan hakikat ilmu pemerintahan, objek materia ilmu pemerintahan adalah pemerintahan di suatu negara dan objek forma adalah hubungan antara penguasa pemerintahan dan rakyatnya. Sedangkan hakikat ilmu manajemen pemerintahan, objek materia adalah tata kelola pemerintahan di suatu negara dan ajarannya adalah tentang tata kelola pemerintahan. Hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu manajemen pemerintahan. Pakar ilmu pemerintahan menekankan lembaga pemerintahan agar dapat berfungsi sebagaimana layaknya. Sedangkan pakar ilmu manajemen pemerintahan mengatakan bahwa ilmu manajemen pemerintahan merupakan inti dari ilmu pemerintahan yang menjalankan tata kelola pemerintahan.
Ilmu pemerintahan dapat dipakai sebagai alat untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. C. Fungsi manajemen pemerintahan. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari fungsi-fungsi dasar perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilaksanakan secara berantai. Dalam arti, hasil kegiatan pengawasan dapat digunakan untuk dasar atau bahan kegiatan perencanaan. Menurut Talizuduhu Ndaraha, mengemukakan bahwa manajemen menunjukkan fungsi-fungsi yang perlu dijalankan atau dioperasikan secara terus-menerus dan berturut-turut untuk mencapai suatu sistem nilai yang disebut efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Menurut Talizuduhu Ndaraha, manajemen pemerintahan terlihat melalui fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut ini. Yang pertama, perencanaan pemerintahan. Yang kedua, pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan. Yang ketiga, penggunaan sumber-sumber pemerintahan. Dan yang keempat, kontrol pemerintahan. D. Asas manajemen pemerintahan. Asas-asas umum penyelenggaraan manajemen pemerintahan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat di suatu negara. Pengaturan manajemen pemerintahan pada masanya adalah upaya membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya, dan pola tindak yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan serta kepastian hukum. Aparatur dalam menjalankan hak, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab melaksanakan tugas manajemen perlu memahami asas-asas manajemen pemerintah. Asas-asas manajemen pemerintah yang baik terdiri atas 1. Asas kepastian hukum. 2. Asas keseimbangan. 3. Asas keadilan. 4. Asas kewajaran dan keputusan. 5. Asas menepati janji. 6. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang abtal. 7. Asas perlindungan atas pandangan hidup. 8. Asas tertib penyelenggaraan manajemen pemerintah. 9. Asas keterbukaan. 10. Asas proporsionalitas. 11. Asas profesionalisme. 12. Asas akuntabilitas. 13. Asas kepentingan umum. 14. Asas efisiensi. Dan 15. Asas efektivitas. E. Perkembangan manajemen pemerintahan di Indonesia. Setelah masa sulit di tahun 1945 sampai 1950, sebagaimana dikemukakan oleh Talizuduhu Ndaraha pada tahun 2003, Indonesia memulai nation building dan karakter building, seperti dikumandangkan oleh Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak tahun 70-an, Indonesia menjalankan kembali pembangunan nasional dan menggunakan manajemen yang disebut administrasi pembangunan pada level makro dan manajemen proyek pada level mikro. Beberapa di antaranya diuraikan dengan singkat seperti berikut. 1. Manajemen proyek. Manajemen ini mempunyai latar belakang lintas budaya. Penggunaan manajemen proyek tersebut di Indonesia terdapat dualisme manajemen, sebagaimana dikemukakan Talizuduhu Ndaraha, yaitu sebagai berikut. A. Terbentuknya dua macam. B. Pembangunan nasional. C. Semakin banyak kegiatan pemerintah. D. Setiap pegawai pemerintah mempunyai dua posisi dan peran. Dua, manajemen birokratik. Negara dapat dikelola secara birokratik seperti Indonesia. Menurut Talizuduhu Ndaraha, tanda-tanda negara birokratik sebagai berikut. A. Sistem politik tertutup, artinya, begitu sebuah rejim terbentuk, ia membangun lingkungan baru yang dependen sebagai pendukung rejim. B. Ketatanegaraan sangat formal. C. Pertanggungjawaban vertikal. D. Keadaan dikendalikan melalui teknik-teknik penyeragaman, penyerentakan, penetapan target, wadah satu-satunya, dan top-down. E.
Ukuran keberhasilan bukan prestasi, tetapi loyalitas terhadap atasan atau kesediaan bekerja sama dalam arti saling melindungi walaupun pihak yang satu berbuat salah. 3. Manajemen Departemen. Polisi dan peran menteri menurut praktik politik di masa Undang-Undang Dasar 1945 periode ketiga dilatar belakangi oleh akar budaya paternalistik Jawa yang personifikasi yang dianut secara murni oleh elit politik yang sedang berkuasa. Di bawah Koparlupres dan budaya paternistik menyebabkan kondisi manajemen departemen seperti berikut ini. A. Posisi dan peran menteri bergantung pada presiden. B. Menteri berfungsi sebagai pembantu presiden baik dalam menjaga, melindungi, dan mempertahankan citra presiden. C. Rekrutmen menteri berdasarkan pada spoil system yang menurut masyarakat berbau nepotisme. D. Konsep pertanggungjawaban yang digunakan bukanlah konsep responsibility yang sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang 1945. E. Kedudukan menteri berganda-ganda, yaitu 1. Sebagai pembantu presiden, 2. Sebagai tenaga yang diangkat oleh presiden. 4. Manajemen fungsi dan tugas. Tali Suduhu mengemukakan bahwa manajemen fungsi dan tugas adalah manajemen yang bertolak dari anggapan dasar bahwa demi mempertahankan hidup, manusia dilengkapi dengan fungsi-fungsi, seperti fungsi melihat, fungsi mendengar, dan sebagainya. Masyarakat juga berkembang berdasarkan fungsi-fungsi objektif. Fungsi ini harus dikontrol oleh lembaga publik yang bernama pemerintah. Agar mampu mengelola konflik antar kekuatan ekonomi, pemerintah dibekali dengan kekuasaan sah yang disebut kewenangan atau authority. Oleh karena itu, pemerintah harus dikontrol. Fungsi kontrol terhadap pemerintah dan kekuasaan itu sendiri berada di tangan rakyat sebagai sovereigns dan consumer. Maka, masyarakat harus berdaya atau empower, artinya mempunyai bargaining possession dan bargaining power yang cukup dan terjamin secara konstitusional. Yang kelima, manajemen daerah. Mengingat proyek atau kegiatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, semuanya beralokasi di daerah, maka pembicaraan tentang manajemen proyek identik dengan manajemen daerah. Paradigma pembangunan di masa itu, pada level makro, dan dalam bahasa politik, fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat. Ilmu politik dan ilmu hukum mengajarkan bahwa manajemen daerah didasarkan pada 3 asas, yaitu dekonsentrasi, desentralisasi, dan koadministrasi. Kombinasi ketiga asas ini pada level pemerintahan menurut berbagai undang-undang berbeda-beda. Ilmu pemerintahan lebih cenderung pada isu tentang jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan sivil. Manajemen pemerintahan abad 21. Perubahan besar pada manajemen pemerintahan terjadi dengan hadirnya konsepsi pemikiran dari Osborne dan Goldberg pada tahun 1992 menawarkan perlunya transformasi melalui paradigma Regong. Adanya upaya pembaharuan terhadap manajemen pemerintahan tersebut mempengaruhi kecenderungan gaya manajemen pemerintahan abad 21 yang secara umum menurut Sadu Wasistiono diperkirakan sebagai berikut. A. Dilihat dari peranan pemerintah. B. Dilihat dari visi dan misi. C. Dilihat dari fungsi-fungsi manajemen. D. Dilihat dari bentuk organisasi. Dan E. Dilihat dari kepemimpinannya. F. Neo-Public Management. Ada 2 konsep yang cukup strategis dan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang disebut paradigma Neo-Public Management. Kedua konsep tersebut adalah Reinventing Government dan Good Governance. Utomo yang dikutip oleh Tangki Lisan mengemukakan bahwa berbagai konsep mengenai Neo-Public Management yang dapat diartikan sebagai suatu sistem manajemen baru untuk penyelenggaraan pemerintahan pada prinsipnya memiliki kesamaan konsep dan tujuan. Prinsip good governance antara lain didasarkan pada versi UNDP yaitu participation, rule of law, transparency, responsive, consensus orientation, effective and efficiency, accountability, and strategic vision. Sedangkan menurut Bappenas yang dikemukakan oleh Lalolo Krina Loina, paling tidak ada 3 prinsip utama yang
melandasi good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. G. Neo-Public Service. Neo-Public Service merupakan kritik terhadap konsep atau paradigma Neo-Public Management, cara pengelolaan birokrasi melalui tata cara pengelolaan bisnis dan lebih memberikan peluang terbuka kepada sektor swasta untuk ikut melaksanakan kegiatan yang semula menjadi kewenangan pemerintah yang disebut privatisasi, sehingga terjadi berkurangnya kewenangan pemerintah yang sering disebut less government. Namun dalam pandangan paradigma Neo-Public Service mengandung pemikiran untuk mengembalikan penguatan peran negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Secara garis besar, pandangan Neo-Public Service memberikan eksistensi penguatan kembali peran yang sesungguhnya dari fungsi pemerintah, namun secara konseptual, tindakan pemerintah yang dianjurkan dalam pandangan ini tetap dilakukan dengan cara demokrasi. Dengan munculnya paradigma Neo-Public Management, pandangan selama ini terhadap pelaksanaan pemerintah yang baik ini mulai bergeser ke arah good government, yang diantara keduanya memiliki perbedaan yang sangat berprinsip.